العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه قال أنا وشيخنا الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم عدد كل حرف كتب ويكتب وأبد الأبدين ودهر الداهر رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه. Kemudian nomor 3, la wajibal wujudi illallahul wajibul wujudi. Nah, kemudian di antara makna la ilaha illallah yang ketiga atau dicirilah 1, 2, 3 sampai ke bawah kan berapa? Nah, jadi di antaranya makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang wajib ada kecuali Allah yang wajib ada. Karena wujud kan ada. Wujud itu nomor 1 hendak memanahakan ialah ada ngarannya wajibul wujud, wajib ada. Kada mungkin kadida, mustahil kadida, wajibul wujud. Ada juga ulang nomor 2 yaitu mungkinul wujud. Mungkinul wujud atau istilah lain ada ngarannya jaizul wujud. Mungkin ada, mungkin kadeda, bisa ada, bisa kadeda. Nah itu nomor 2. Nomor 3 ada ulang ngarannya mustahilul wujud. Apa mustahil dah? Pasti kadeda, mustahil ada. Jadi ada nang wajib ada. Nomor 2 mungkin ada, artinya boleh ada, boleh kadeda. Nomor 3 mustahil ada, mustahil wujud. Nah itu langsung seberatan tuh hukum akli ada wajib, ada jaiz, mungkin darilah mungkin tuh ya jaiz, ada mustahil itu hukum akli ngarannya dah. Nah kita boleh pulang ke atas. Ada wajibul wujud, wajib ada. Siapa itu? Allah. Nah Allah wajib ada. Makanya tadi makna la ilaha illallah tidak ada yang wajib ada kecuali Allah yang wajib ada. Jadi Allah aja yang wajib ada. Nah itu. Kita bang mana? Dulu aja kita belum. Jangan diketerangannya dulu ya. Mungkinul wujud, mungkinul wujud arti mungkin itu bisa ada, bisa tidak. Terserah Tuhan. Bisa lahir, bisa kada lahir, terserah Tuhan. Siapa itu? Yaitu adalah makhluk. Makhluk. Nah jadi kita nih bisa ada, nih ada nah alhamdulillah ada, mudah-mudahan panjang umur sehat badan murah rezeki lah. Cuma kena sebagaimana panginian kadeda, kita pun kadeda juga. Sebagaimana pakaian dihauli, kita pun kena dihauli juga. Ini kita nih mungkin ada, mungkin kadeda. Yang ketiga ada namanya mustahilul wujud. Napa mustahil wujud? Mustahil ada. Napa? Yaitu Tuhan selain Allah. Syarikat bagi Allah itu kadeda. Mustahil ada Tuhan selain Allah itu mustahil ada. Nah itu dah. Berarti amun kita simpulkan lah, nang ada itu hanya Allah aja sebenarnya. Nang lainnya itu kadeda sebenarnya. Nomor 1 wujud ulun kan. Nang di alam ini sebenarnya ada nang wajibul wujud, wajib ada. Ada nang mungkinul wujud, bisa ada, bisa kadeda. Nomor 3 ada nang mustahilul wujud, mustahil ada.
Nomor satu mustahil ada, berarti mustahil ada itu adakah kadedakah? Mustahil ada, adakah kadedakah? Kadedak. Kamu sebutin sudah, dapat sudah. Kemudian nomor dua ulang, bisa ada, bisa kadedak. Kayak kita, bahkan kita ini asalnya kadedak. Asalnya kadedak. Ulun lahir tahun 91, 12 Mei 91. Berarti di tahun 90 ulun kadeda. Berarti di tahun 89 ulun kadeda. Lalu di tahun 91 ada. Nah, berarti asalnya kadeda, lalu ada. Nah, kemudian karena kita pasti menemui kadeda bulan. Berarti adanya kita diapit di antara kadeda dan kadeda. Jadi kita nih kadeda, ada kadeda. Maka kita kadeda. Nah, yalah, paham juga kan ya? Nah, jadi kita nih asalnya kadeda, lalu ada, lalu kadeda. Berarti tak banyak kadedanya daripada adanya. Ngaran tak banyak kadeda, berarti ngarannya hukum kadeda kita ini. Al-qalil hukmul katsir, sedikit hukum banyak. Sedikit hukum banyak. Kayak itu tak. Kadeda dua, ada satu, berarti hukum kadeda kita nih. Dua sudah. Berarti menunjukkan yang ada itu adalah Allah aja sebenarnya. Hukum Adam, kita ini hukum Adam. Adam itu kadeda bahasa Arab kan? Lain Adam itu Nabi Adam. Hukum Adam. Jadi Adam itu ada ngarannya Adam sabit ngarannya. Ada ngarannya pulang Adam lahir ngarannya. Adam sabit itu ya nang di tahun 8 di tahun 90 ulun kadeda tuh Adam ngarannya Adam sabit, Adam nang tadahulu. Karena tahun berapa? Kemudian panjang umur tadi lah. Ada pulang karena Adam lahir. Nah, ada ngarannya Adam lahir. Intinya hakikatnya kita ini kadeda. Nah itu tah. Nah ada itu hanya Allah. Jadi seberataan kita kullu nafsin dha'iqatul maut, seberataan pasti merasai kematian. Nah kemudian ulang apa lagi ya? Ada orang datang ke wadah guru, jadi membawa aqua tak? Barangnya apa? Mereknya lah, ya. Yang penting aqua, nah itu dah. Yang ngaran aqua itu nang tadi dulu kang. Jadi apa ngarannya prop ya aqua juga sampai orang klub ya aqua juga balik ya. Ulun betapa di warung adalah aqua kadida juga orang nipang juga ini paling mineral aja dari orang juga kita ini aqua apa dia aquanya aqua terdahulu mah odol sama atau odol Pepsodent ya odol juga jadi odol adalah ya odol Pepsodent ya odol itu ujar adalah odol itu ada dahulu odol itu merek odol. Nah itu adalah ada dahulu odol merek odol. Jadi ngaranta dahulu itu bang di sampai orang. Banyak orang aja Honda ini dan ada Honda ada Yamaha jadi ya Allah. Nah itu kan kita sudah datang itu tak banyak Honda lah ini aja dan ada Honda ada Yamaha. Nah itu nah. Ini Honda, berarti ya Honda ini Honda terdahulu barangkali tak. Jadi ada orang datang membawa aqua. Jadi minta tawarakan anu guru aja. Bini ulun ini sudah setahun. Ulun ini kematian anak kayak itu tah. Sudah setahun. Tapi ya tadi ngaran kesesayangan. Anu apa ngarannya? Bila keingatan nangis. Bila keingatan menangis. Nang bini nih. Ulun sedih-sedih aja guru aja. Tapi alhamdulillah kau aja menahani kayak itu tah. Tapi ngaran beginian guru aja. Ini berpikir dengan perasaan. Ya itu adalah bukan dengan pikiran perasaan laki terlambat pulih kamu menjabelai jangan perasaannya menjabelai ya malah nah jadi apa amalannya ya nang ujar guru dan apa ujar guru ingat ujar guru baca jasidin la ilaha illallah 360 kali jadi baca la ilaha illallah la ilaha artinya tidak ada nang wajib ada kecuali Allah nang wajib ada seberataan itu matian seberataan kagak ada nang lambat ada nang tadudi benar ya sama aja lah lambat tadudi sama aja lah ya lah ada nang lambat nang tadahulu benar ya
Ada nang berdahulu, ada nang berude, itu aja tapi seberataan matian seberataan. Jadi ingatakan biasanya baca la ilaha illallah 360 kali sejumlah bilangan hari. Nah itu tak sambil ingatakan membulik-bulikakan ke Allah. Nah itu ini masalah itu masalah apakah kita dalam masalah apakah ada masalah pasti ada masalah. Dunia darul bala, dunia itu sarangnya bala ya bagus sarang. Arti sarang itu berduduk kena ya Allah sarang, berdiri kena, bertingkau kena, berabah kena. Nah itu kan nang sugih dapat bala juga ada, nang susah baginya. Nang sehat ada juga bala, ada juga masalah. Nang sakit pun ada juga masalah. Nang bujang ada juga masalah. Kenapa masalahnya? Anak begini ya Allah. Nang sudah begini ada juga masalahnya. Kenapa pulang anak pulang? Nah itu kan. Jadi walhasil apabila kita ada masalah ujar guru ya tadi baca la ilaha illallah, kemudian la haula wala quwata illa billah. Nah itu kan. Namun masalah itu kita masukkan ke otak, ada mayu otaknya. Ya nang bisa melakukan kan. Yang ada tahan akhirnya terlalu banyak bebannya ini. Nah istilah riset ini kebanyakan bebannya ya nama latih akhirnya. Kayak itu juga otak, namun masalah kita buat ke otak ya nang latih akhirnya otak pecah meladung otak ya akhirnya hang akhirnya tak karena meladung kita ya nang kurang seorang ya nanya tak. Nah itu karena ya tadi kita masalah kita masukkan ke dalam otak kita supaya hidup kita pada ada beban, supaya hidup kita nih pada ada beban. Wali tuh ya itu adalah wali dah. Padahal kan ujar Nabi asyaddun nasi balaan al-anbiya summal awliya summal amtal wal amtal atau qala Rasulullah. Asyaddun nasi balaan, paling banyak manusia itu dapat bala. Siapa yang paling banyak dapat bala? Yaitu Nabi, itu yang paling banyak dapat bala. Nomor 2 diantaranya adalah wali, itu yang paling banyak dapat bala. Tetapi di Al-Quran itu kan di hadis tadi nih paling banyak dapat bala itu Nabi, wali. Jadi bala kita ada sama dengan bala wali. Nah itu tak. Nah kita rasakan nih musibah, masalah yang kita rasakan sebenarnya kada seujung kuku daripada musibah nang wali rasakan, nang Nabi rasakan. Cuma di Quran, yang di Quran nih lah lahumul busyra, bagi mereka itu kegembiraan. Padahal wali itu paling banyak dapat bala, tapi di Al-Quran orang bagi mereka itu kegembiraan. Ada apa kayaknya? Ya karena mereka itu tahu jawaban daripada segala permasalahan. Istilah kita ulangan kayak apa aja, apa ngarannya ngalihnya soal jawaban. Ngalihnya jawaban kayak apa aja, ngalihnya soal amun ada jawabannya nyaman tak kurihing ya Allah. Nah ada jawaban berdahulu di kertas ya walaupun waktu dipoto kertasnya disimpan nih ya Allah. Nah itu dah, tapi ada jawaban berdahulu nyaman ya, lagi santai ya lagi menjadi kawan banyak betul bahasa Inggris kau menjawab nyata ya, kau menjawab ada musonifnya di bawah ya Allah. Nah itu jadi ulangan kayak apa aja tapi yang ngalihnya soal amun ada jawabannya nyaman, tersenyum, santai. Kayak itu juga wali, para aulia Allah, mereka itu paling banyak dapat bala tapi ada jawabannya. Nah itu tak ada jawabannya. Ada juga jarak dulu asyaddun nasi balaan, paling banyak manusia itu dapat bala yaitu di pintangan awak. Tapi mereka itu hati tetap gembira. Awak karena bala tapi hati tetap gembira. Nah itu tak. Ya dulu supaya hidup pada beban, nomor 1 yakini ini adalah kehendak daripada Allah. Ini memang kehendak Allah. Af'alullah kulluha jamil, perbuatan Allah seberataan bagus. Jadi kayak apa aja kita dapat musibah bila kita meyakini ini gawian Allah. Iradatullah khairun min iradatina. Kehendak Allah lebih bagus daripada kehendak kita. Kita bakal hendak A, ujar Tuhan B, sekali 6 B, itu bagus. Nah A, kalau ada bagus. Nah itu kan. Kita hendak misalnya lawan beginian, ngarannya misalnya barangnya lah siapa kan ngarannya. Sekalinya kan kita kawin lawan itu. Berdoa siang malam dah.
Ya Allah, berdoa siang malam, tahajud, sembahyang hajat, pokoknya sembahyang apa aja pasti dibawa ngarannya di dalam sujudnya. Oh, ya. Tetapi kada terkawin, takalinya tak kawin lawan yang lain. Barangkali yang lain itu lebih bagus daripada nang si A tadi nang kita kehendaki tadi. Nah itu kan, barangkali nang si A nang kita kehendaki tadi bungas rupanya aja hatinya ada bungas. Allah Ta'ala datangkan ya walaupun muha katai bungas tapi hati bungas. Nah itu adalah kata bapak kan muha katai bungas, hati bungas. Artinya apa? Biar sakit di mata tapi nyaman di hati. Daripada bungas tapi hatinya kada bungas, nyaman di mata sakit di hati. Itu adalah sakit nyata ya, sakit di bawahnya selingkuhnya bungas bang ya Allah. Nah itu aja jadi Tuhan ampuni supaya hati kamu tenteram, supaya hati kamu tenang. Nah bapak kenapa aja nang si B ini jangan aku suruh lawan kamu. Nah itu kita hendak nukar apa misalnya hendak nukar Honda nong apa tamaran itu nong itu trial sekalinya didatangkan Tuhan misalnya NMAX warna ada aja hikmahnya kenapa ya Tuhan supaya ikan kau membawa beras kena di muka atau nah ya orang terakhir kan orang bawa beras ya Allah. Nah itu tak apa lagi minjan itu orang membawa beras. Nah jadi kuat itu ikan NMAX aja kan kayak apa supaya ikan kau membawa beras di muka kayak itu kan nah jadi ada aja hikmahnya. Ulun dulu lah waktu SD kelas 4 ke kelas berapa ke kelas 3 dilanggar kendaraan. Itu dah, sepeda beli sekolah SD dilanggar kendaraan Takipai itu sekitar berapa nih itu kan 15 meteran lah Takipai udah gampangan untung hidup masih ya Allah. Berjahitnya 30 jahitannya ada. Jadi waktu itu dibawa ke rumah sakit dijahit kan ada di bius-bius berbincang aja mata lem malah saja bahwa soalnya dijahit orang gitu kan malah saja artinya jago dah ya Allah. Tapi jangan dites lah itu terbelujur bener ya ya mulai gitu kan karena tahu ada kopi ya di galeri orang tuh bang karena rambut seorang ada berambut sebelah jangan di galeri orang cuma hikmahnya apa yang kasih tau mari bawa kopi ya terus itu jakannya kadang kejadian kayak itu siapa bisa berjembol terus loh. Nah itu kan bisa rambut ke atas tuh bang karena merasa bagus rambut ini merasa kada bagus pada kopi kemana-mana ya orang. Nah itu kan bahkan pulang ngaran dulu SD kan selawar handap. Nah itu kan dia ngaran seorang kopi ya alhamdulillah akhirnya seorang selawar panjang. Nah itu hikmahnya tak kadang mungkin mulai guru kalau kadang memberikan selawar panjang kadang mungkin mau lah kok kopi ya selawar handap mau lah itu kadang mau ya Allah. Nah artinya hikmahnya alhamdulillah mulai balung balik sudah menutup aurat. Nah itu hikmahnya. Nah itu dah, cuma tetap kan tak juga supaya rambut itu tumbuh itu dah. Cuma ya sudah, itulah ada hikmah di balik perbuatan Allah Taala. Af'alullah kulluha jamil. Perbuatan Allah itu seberataan bagus. Tadi tenang ada bagusnya. Jadi supaya hidup kita jangan beban, yakini ini memang kehendak Allah. Nah itu dah, kita terkadang mengarah sih kehendakku, pokoknya kehendakku yang jadi. Nah itu tak pokoknya aku hendak ini. Tapi sebenarnya kan yang berlaku itu kehendak Allah bukan kehendak kita. Bilanya memang kehendak kita pas, berarti apa ngarannya terjadi, berarti kehendak kita ngarannya sesuai dengan kehendak Allah. Ulun hendak si Allah, ulun hendak A. Sekalinya kada terjadi, berarti kehendak Allah kada sama lawan kehendak ulun. Ulun hendak A, sekalinya terjadi, berarti kehendak ulun sama dengan kehendak Allah. Kehendak Allah sama dengan kehendak ulun. Nah itu tak. Itu nomor 1 yakini ini kehendak Allah. Nomor 2 supaya hidup kita kada beban, bulikakan ke Allah. Nah itu tak. Bulikakan ke Allah. Ampar sajadah berdoa lawan Tuhan. Bulikakan lawan Tuhan pulang. Nah itu. Nah kemudian ulang kali lagi amun masalah kita buat ke otak kada naik otaknya ya nang bisa melantur kena ya nang bisa kegilaan kena adalah nah itu. Kemudian la mustahiqan tidak ada yang berhak lil ibadah bagi beribadah dihakin dengan sebenarnya tiada yang mempunyai hak dibuat ibadah padanya illallah al-mustahiq lil ibadah bihaqqin hanya Allah yang berhak dibuat ibadah padanya. Artinya yang berhak disembah itu tidak ada yang berhak disembah yang sebenarnya kecuali Allah. La ilaha illallah,
tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya adalah diantara maknanya tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Nah kemudian pulang. Jadi di dalam kitab itu taat, Allah yang taat ada dua. Ada ngarannya ta'atu amrin, ngarannya ta'atu amrin itu taat dengan perintah. Ada juga ngarannya ta'atu iradatin, taat dengan kehendak. Jadi ada ta'atu amrin, tunduk dengan perintah Allah. Ya ibadah ngarannya, ya ibadah. Ada juga ngarannya ujar Tuhan sembahyang, lalu inya sembahyang. Nah itu tunduk dengan perintah. Aqimus shalah, dirikan sembahyang, lalu inya sembahyang tunduk dengan perintah Allah. Ada juga ulang ta'atu iradatin, tunduk dengan kehendak Allah. Allah menyuruh Sayyidina Abu Bakar beriman dan Allah menghendaki. Nah berarti ngarannya suruhan Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Lain Abu Jahal Allah menyuruh untuk beriman, tapi Allah kadang menghendaki Abu Jahal beriman. Nah itu. Nah kemudian ulang la khaliqa, tiada yang menjadikan sekalian makhluk illallah kecuali Allah. Hanya Allah ialah yang menjadikan sekalian makhluk. Artinya tidak ada yang menjadikan makhluk kecuali Allah yang menjadikan makhluk. La raziqa, tidak ada yang memberi rizki illallah kecuali Allah. Ar-raziq kulli syai', hanya Allah ialah yang memberi rizki bagi tiap-tiap makhluk. Artinya tidak ada yang memberi rizki itu kecuali Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada daripada makhluk di permukaan bumi ini, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang memberi rezekinya. Iwak di laut Allah yang memberi rezekinya. Kita bertambah anak Allah yang memberi rezeki. Sebenarnya kada kita yang memberi makan. Kita tuh jadi takutan banyak anak yang kalau kadang-kadang mau memberi makan, kita menyangka kita yang memberi makan. Sebenarnya jangankan anak, ya Allah, kitanya aja kan Allah yang memberi makan. Jangankan anak kitanya aja kan Allah yang memberi makan. Nah itu makanya orang bahari belajar banyak anak banyak rezeki. Nah itu dah banyak anak banyak rezeki. Sangka baiknya tah dasar banyak rezeki juga ya. Mas ganalnya mau beri ada beri 100, ada beri 200 ya kan. Nah, adapun kita sangka jahat pada dulu banyak anak mau ya dasar mau juga ya seikung di mau ya lah. Nah, itu ada yang orang nang ucap kada menambahi kah gitu enggak ada orang enggak berapa di sana seikung kada menambahi kah mau seikung mungkin beri mana dia bilang mau semua mau benar sudah ya Allah. Ini memang keyakinannya nang kayak itu ana inda dhanni abdi, aku menurut sangkaan hambaku. Bila kita menyangka banyak anak banyak rezeki, kita sebanyak rezeki juga ya. Tapi bila kita menyangka banyak anak memauki, dasar memauki juga, jangankan banyak seikung gitu memauki gitu kan. Nah jadi yang memberi rezeki itu adalah Allah, bukan usaha kita, bukan gawian kita. Kada. La muhyi, tiada ada yang menghidupkan. Jadi bila kita meyakini sudah telah memberi rezeki Allah, hujankah, panaskah, kada jadi masalah. Nah itu telah ulun berjual es, hujankah, panaskah, kada jadi masalah. Nah itu kenapa mun dasar ada rezekinya dapat saja. Nah itu telah dapat saja. Ada ya panas kada payu, ada aja juga. Ada juga pulang hujan, sekalinya payu, ada aja juga pulang. Nah jadi musim itu kada menentukan, Nah, itu usaha kadang menentukan, gawian kadang menentukan. Allah yang memberi rezeki justru itu paraki Allah yang memberi rezeki. Pian adalah bilanya hendak minta banyu ulun, nampak bapak lawan ulun. Itu mun jauh kadang tahu ulun memberi. Itu tak kejauhan kayak mana memberi. Kayak itu juga kita lawan Tuhan, kita meyakini yang memberi rezeki itu Allah. Bapak dapat kita paraki Allahnya, kita dekati Allahnya. Nah itu tak. La muhyi, tiada yang menghidupkan illallahul muhyi kulli syai',
hanya Allah ialah yang menghidupakan. Jadi tidak ada yang menghidupakan kecuali Allah yang menghidupakan. Itu. Inna Fir'aun kan? Fir'aun. Jadi Fir'aun kan mengaku Tuhan kah? Orang hukumul akhlak di Fir'aun untuk mengaku Tuhan. Kenapa ada menjadi mengaku Tuhan? Karena kesannya Fir'aun itu ada mau garing. Nah jadi adanya hikmahnya kita nih garing. Itu adalah hikmahnya garing. Kenapa? Nomor 1 supaya dosa kita diampuni. Itu dah. Nomor 2 supaya jangan mengaku Tuhan. Kenapa Fir'aun mengaku Tuhan? Karena kada pernah garing. Bahkan kesulitan kan kada pernah Fir'aun. Namun kita kan benar bila makan daging lalu kesulitan aja dah. Nah itu dah. Bila makan itu tadi nang ayam apa layak, ayam kampung, ya Allah, pernah kesulitan aja dah. Namun Fir'aun kada pernah kesulitannya. Kenapa? Ya giginya sebutikan yang berat, ya Allah. Nah itu dah. Pernah kesulitan. Ayam pernah kesulitan gigi sebutin ke berat, ya Allah. Gak hindapangnya itu. Jadi apa tadi ngarannya? Jadi ujar kurang nih dari Fir'aun. Ikam kawalah menghidupakan dan ikam kawalah mematikan orang. Ikam kawalah menghidupakan orang dan ikam kawalah mematikan orang. Karena di antara sifat Tuhan itu kawa menghidupakan, kawa mematikan. Ikam kawalah menghidupakan dan kawalah mematikan. Ujar Fir'aun, bah kawa benar. Gampang itu. Datangkan 2 orang. Datangkan 2 orang. Nah, akhirnya didatangkan 2 orang. Umbari datangkan 2 orang, nang saikong langsung dibunuh Firaun. Nang saikong tadi langsung dibunuh Firaun. Lalu mati. Nah, jadi Firaun, aku mau mati orang. Nah, itu dah aku mau matikan orang. Kemudian menghidupakan apa enggak ya? Apa menghidupakan? Ya nang apa? Ujar Firaun, nah nang saikong nih, nah kada kubunuh, maka hiduplah inya. Maka aku mau menghidupakan inya. Nah, itu adalah bungol kah? Pintar kan itu adalah. 2 orang itu datang. Jadi dia orang kayak apa cara ikam mematikan orang? Ya nang dibunuh Firaun, mati aja. Ya Firaun, aku mematikan orang berarti. Menghidupkan orang apa kayak apa? Nang seikongnya kada bunuh, berarti hidup. Berarti aku yang menghidupkan. Nah itu dah, itu ujar Firaun. Nah kemudian, jadi muhyi itu adalah diambil dari sifat kudrat. Itu tak kudrat. Karena kudrat itu ta'alluqnya kepada ijad dan i'dam. Ijad itu mengadakan, i'dam itu apa i'dam? Meniadakan. Jadi ijad itu garisakan ke bawah, jadi kudrat toh. Kudrat panahakan 2, ada ijad ngarannya, ada i'dam ngarannya. Jadi ta'alluq kudrat itu ada ijad, ada i'dam. Nah, ijad panahakan ke bawah, di antaranya adalah muhyi, menghidupakan. I'dam panahakan ke bawah, meniadakan, berarti apa dah? Mumit di bawahnya itu kan mumit, mematiakan. Nah itu. Jadi kita asalnya kadeda, lalu dihidupkan Tuhan, lalu dimatiakan Tuhan. Nah itu. Tapi kena, nah jadi kayak inilah modelnya adalah modelnya. Jadi kita hidup di dunia, jadi hidup itu ada 2. Hidup di dunia lah. Nomor 1 dulu, hidup di dunia. Hidup di dunia itu pasti menemui kematian. Itu dah. Hidup di dunia pasti menemui kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap nang beruh itu pasti merasai mati. Siapa aja? Bahkan malaikat nang mencabut ruhnya pun mati juga belum. Jadi kita hidup di dunia itu bahasanya itu 1 kali hidup, 1 kali mati. Itu kayak hidup di dunia itu 1 kali hidup, 1 kali mati. Lain hidup di akhirat. Hidup di akhirat itu 1 kali hidup, kadada kematian. Itu di akhirat. Jadi makanya kehidupan yang sebenarnya yaitu adalah kehidupan di negeri akhirat. Maka hendaklah kita berbekal untuk kehidupan yang memang kehidupan sebenarnya. Namun kehidupan di dunia ini karena ada masanya kematian. Nah, ada pun di akhirat itu dihidupkan karena ombah itu pada kematian lagi. Bahkan biasanya dia di sebelum titian Siratul Mustaqim kan kalau ada salah di sebelum titian Siratul Mustaqim itu Jibril biasanya menyembelih mati nang diibaratkan seperti kibas domba. Jadi mati itu model dirupakan seperti domba.
lalu domba tadi disembelih oleh Jibril dan disembelih oleh Nabi Yahya. Kan Yahya itu hidup adalah Nabi Yahya, Nabi hidup nih lah. Yahya itu kan maknanya hidup. Jadi mati itu disembelih kan ya. Makanya pian penduduk surga itu kehimungan luar biasa kan apa? Inya mendapat nikmat mati kadeda, berarti nikmat salawasan. Penduduk neraka bang menangis sebenarnya bulan. Kenapa? Inya dapat siksa mati kadeda lagi pada disiksa salawasan. Nah jadi di akhirat tuh kadeda lagi istilah mati. Kayak apa aja siksanya kadeda istilah mati. Nah itu kan lain kan di dunia disiksa mati sudah ya. Kurang ada penyakit, ya Allah penyakit, sakit benar, aduh. Umbar itu nama, umbar itu mati, hampir aduh lah. Coba kan aduh mati jadi hantu benar ya malah. Nah itu hampir sakitnya, nah di orang tenang sudah sedih, hampir sudah sedih sakit, kan hampir, nya mati. Namun di negeri akhirat kesedihan itu kan tidak batasan lagi abadan selama-lamanya, sakit abadan selama-lamanya, nikmat bang selama-lamanya juga, nya mati disembelih kan. Diibaratkan seperti kambing kibas, itu adalah kambing kibas. Berarti secara keseluruhan kita ini 2 kali hidup, 1 kali mati. Itu secara kesimpulan gitu kan. Pertama kita hidup di dunia, yang kedua kita hidup di negeri akhirat. Jadi 2 kali hidup, 1 kali mati. Kenapa 1 kali mati ya? Karena di akhirat ada kematian lagi. Nah itu kan. Hidup yang pertama untuk beramal, ya kayak kita lain beramal, beribadah dasar sangu wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Nah itu. Karena hidup yang kedua pada beramal lagi. Hidup yang kedua itu untuk menerima balasan amal. Nah itu. Nah kemudian orang nambah lagi ya. Masalah menghidupakan, bagaimana masalah menghidupakan? Allah pun yang menghidupakan dah. Cuma Allah itu ada mempunyai 3 wakil, tetap wakil, petugas. Itu sebenarnya yang menghidupakan itu Allah, cuma ada wakilnya. Yang bertugas menghidupakan baliklah. Maka nomor 1 ada namanya muwakkal bihayatil qulub. Ada orang yang diwakilkan Tuhan, diamanahi, bahasa kitanya adalah untuk menghidupkan hati. Sebenarnya Allah yang menghidupkan. Allah Al-Muhyi, ya Hayyu ya Qayyum. Allah yang menghidupkan. Cuma ada 3 orang yang diwakilkan untuk menghidupkan. Nomor 1 ada yang diwakilkan untuk menghidupkan hati. Mudahan hati kita hidup lah. Tanda hati hidup terbuka untuk beramal beribadah. Itu tanda hati hidup tak? Tanda hati mati kada terbuka untuk beramal beribadah. Jadi hati itu ada 3. Ada hati yang sehat, qalbun salim ngarannya. Ada hati yang sakit, qalbun sakim ngarannya. Ada hati yang mati, qalbun mayyit ngarannya tah. Kayak awak juga ya, hati itu kayak awak. Awak bermata, hati pun bermata. Makanya mata hati ya. Ya wala. Kemudian awak bisa sehat, hati sehat bisa. Awak bisa garing, hati bisa garing. Awak mati, hati pun mati. Amun awak topian sehat, ya nang makan apa aja dihantuknya. Itu namun awak tuh sehat, makan apa aja nyaman. Tapi mun awak garing, jangankan makan sate, sawu mantah gak nyaman. Iyalah itu dah. Jangan kan makan sate sawo mantah dia nggak ada nyamannya, tak? Itu ada nyaman ya Allah, nang garing, nang sehat dia nggak ada nyaman makan sawo mantah. Ditawarin, hendakkah makan soto? Ada. Hendakkah makan itu pampian dari nih lah. Kurang garing itu diantara hikmahnya, diantara istimewanya apa? Rezeki datangan. Ditawarin kuitan, enggak garing. Hendakkah makan sate? Kada. Makan soto? Kada ya. Dalam hati kakaknya waktu sehat tawarin ya Allah gitu kan. Ini umbah garing hanya ditawarin gitu kan. Ada tenang nyamannya tuh, ada tenang nyamannya tuh bang. Makan soto ada nyaman, makan sate ada nyaman. Nah kayak itu juga bilanya hati kita garing. Ya nang beribadah nang kayak ini kada nyaman, sembahyang tahajud kada nyaman, sembahyang duha kada nyaman, rasa gelisah. Nah itu pang tanda hati kita garing gitu. Ada juga hati mati. Kita ada juga hati mati kayak apa awak mati, kada terbuka lalu anak makan. Ada tadi kan apa ngaranya hendak kayak makan cuma liurnya ada mau.
hendak ya makan tapi liwat kada mau. Ada ini dasar kada hendak lalu makan. Ada juga orang tuh dasar kada terbuka lalu untuk beribadah. Nah berarti hatinya mati itu berarti. Siapa yang diwakilkan menghidupkan hati? Yaitu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril itu diwakilkan, ditugaskan ya Allah untuk menghidupkan hati seseorang. Malaikat Jibril membawa wahyu. Wahyu itu ya ilmu. Artinya apa yuk? Apabila hendak hati kita hidup, maka hendaklah kita berilmu. Nah itu dah. Hadir majelis taklim. Nah kayak ini nah, ya Allah, kayak ini nah. Hadir majelis taklim itu diantara cara supaya kita itu menghidupkan hati kita. Nah itu. Ini majelis taklim itu biru-biru kayak rumah sakit. Nah itu bila kita garing kan kita bawa ke rumah sakit, kayak itu juga ketika kita pengoler sembahyang, maka hendaklah kita duduk di majelis taklim. Insya Allah ya Allah sembuh kan? Nah itu insya Allah sembuh kan? Ada sekarang malam Jumat Dudi barangkali, ada malam Jumat Dudi, malam Jumat Dudinya barangkali. Kayak orang ke rumah sakit juga kan, kada mesti nggak ke rumah sakit langsung sehat lah, kada mesti. Bisa juga dokter kan apa ya? Cek ulang. Kalau publik pulang, tanggal sekian. Nah itu kan. Kayak itu juga kita hadir majelis taklim pada awal langsung ya Allah. Ada nang langsung ada juga nang karena datang hanya terbuka hati ada juga. Cuma yang penting kita pesan ulun lah yang paham kah, kada paham kah. Hadiri di majelis taklim, majelis ilmu, tak paham kah, kada paham kah. Ada aja karena masanya Allah Taala membukakan hati kita kayak itu kan. Ada wali yang ada wali. Asalnya penjahat, itu dah, asalnya penjahat. Lalu kenapa kata buka hati untuk hadir majelis taklim? Jadi hadir ke majelis taklim. Salahnya mbah hadir majelis taklim, alhamdulillah biar model rasa insaf tuh ada. Cuma mbah keluar, boleh tergentar-gentar di jalan kan tak keluar, ya Allah ini kan. Tergentar-gentar di jalan kita berkelompok panggilannya adalah tak keluar. Indah pulang ke amal beribadah. Cuma malam bahasanya malam minggu berikutnya, itu malam minggu berikutnya tulah pulang. Tapi alhamdulillah, kenapa yuk di majelis dapat hidayah, rasa hendak sembahyang tahajud, rasa hendak beribadah, indah lagi mengerjakan maksiat, sampai di jalan tetap hendak beribadah, sampai ke rumah. Sekalinya nggak sampai ke rumah ada melihat alat-alat musik, ya nak ada jadi lagi pulang, ya main musik pulang akhirnya. Tapi alhamdulillah ada kemajuan sudah. Malam minggu berikutnya hadir pulang ke majelis taklim, alhamdulillah. Kenapa? Sekalinya 3 Jumat hanya mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya terbuka hati untuk beramal baik, beribadah. Artinya maksud ulun, kita kada mestinya umbah hadir majelis taklim langsung misalnya tanggal beribadah kadanya, karena ada masa Allah Taala buka akan hati kita sehingga kita koler lagi meninggalkan beribadah itu. Ada kira masanya, nah itu kan. Cuma ya tadi ngaran kita berobat ya sabar ya. Tulak pulang. Karena malam Jumat Dudinya tulak pulang. Karena malam Jumat Dudinya tulak pulang. Kayak itu kan. Kayak itu kan. Kita ada tahu malam Jumat apabila enam hati itu Allah Taala bukakan untuk beramal beribadah, kita ada tahu. Nah itu tadi di apa namanya di malam Jumat nang mana? Nah kemudian pulang lagi ya. Selanjutnya lagi la mumita, tidak ada yang mematikan. Lagi illallah, kecuali Allah al-mumit kulli syai. Hanya Allah ialah yang mematikan. Jadi tidak ada yang mematikan kecuali Allah yang mematikan. Yang lainnya itu sebab-sebabnya aja. Kenapa jadi mati? Anu dia tinggi darah. Nah itu sebab-sebabnya aja. Kenapa jadi mati? Anu dia digugurin ngiru. Ya tapi ngirunya setelah ya Allah mati gitu kan. Nah, itu penyebab sebab-sebabnya aja, hakikatnya yang mematikan adalah Allah. Makna mati terakhirlah. Makna mati itu ada 3. Mati ada 3. Ada mati itu secara bahasa. Kenapa secara bahasa? Arti mati secara bahasa nomor 1 kadida manfaat. Nomor 2 kadida bagarak. Nah, itu mati secara bahasa. Itu mati secara bahasa. Contoh misalnya Mac mati, artinya Mac-nya ada manfaatnya, ada bunyi. Kita menyamakan Mac mati.
itu mati secara logat. Kipas angin mati. Kenapa jadi kita mengadakan kipas angin mati? Kenapa ya? Karena ada bergerak. Nah itu di tape. Kemana-mana kamu paham nih lah. Intinya ada mati itu secara bahasa, mati secara lugat. Kenapa mati secara lugat? Nomor 1 ada bergerak, nomor 2 ada manfaat. Nah itu ada manfaat. Kemudian nomor 2 ada pulang mati secara uruf, secara istilah. Nah, apa mati secara istilah? Ya nang keluarnya roh daripada badan. Ya nang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu tak keluar roh daripada badan, lalu kita sambat mati itu mati secara istilah sebenarnya. Adapun mati mek itu secara logat. Tadi dia bilangnya mati mek innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca bendera di muka. Napa orang kipas angin dah mati jadi orang nah tadi danang itu tak. Nang baca bendera itu biasanya orang mati nang keluar rohnya. Nah itu tak. Ya nang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi bilanya orang dia dipatok ular itu jangan langsung dikuburkan. Ya ada ngarannya istilah mati napa? Mati suri kah? Nah itu jangan dikuburkan kalau kena hidup bahasa arah lamasnya di dalam tanah itu. Makanya kami belajar faraid diantaranya apa tahaqqul maut ya. Apa yakinakan dulu mati hanya berbagi warisan. Yakinakan mati kita nah hanya berbagi warisan. Ada nih berbagi warisan saja orang hidup bahasa. Yang ada kadang mati kita kadang mati ada nggak istilah mati suri itu nah ya ujar guru tak bilanya orang tuh nah kita padakan mati cabut rambutnya. Bilanya berbuhul kan ada putih itu masih hidup berarti. Nah apalagi mau dicabut akai dia atau hidup tuh nanti orang ada mati itu ya orang. Itu nomor 2. Nomor 3 ada ngarannya mati secara syar'an, secara syariat. Nah apa mati secara syariat? Yaitu adalah maksiat. Jadi bila kita maksiat itu hukum mati ngarannya. Nah itu tak. Bila kita berilmu hukum hidup. Ahlul ilmi ahya ya ada syairnya orang nang berilmu itu hukum hidup walaupun orangnya mati tapi hukum hidup lain orang nang maksiat walaupun hidup tapi hukum mati. Makanya awal orang nang mati siapa nang mati? Iblis. Jadi awal orang nang mati itu iblis. Kenapa? Karena li'annahu awwalu man asani ya Tuhan. Karena iblis itu adalah awal orang nang maksiat lawan aku. Justru itu awal orang nang mati itu iblis. Kenapa? Iblis awal orang nang mati. Karena orang nang maksiat lawan Allah itu dibilangkan termasuk orang nang mati. Walaupun hidup tapi hukum mati. Nah pengarahnya itu hidup tapi berjalan. Apa? Mati tapi berjalan. Apa pengarahnya? Vampir, zombie. Nah jadi ada zombie ya lah zombie itu kan. Padahal itu mati hukumnya secara syariat itu mati tapi berjalan. Zombie ya kan. Nanti kasih kemudian Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan kita pada dimanjikan menjadi pemimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah dini haul ini insyaallah hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Afdhalul dzikri wa annahu la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
وكرمك وإحسانك في هذا المجلس المبارك هدية واسرة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك وننظر حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة معين الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ولكل وصحابه والقرآن والتابعين والتابعين التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله